kita baca Fatihah untuk sahib al-majlis Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi serta keluarga besarnya, dan juga penyusun salat badar serta orang tua kita, guru-guru kita sekalian. Semoga dengan Fatihah yang kita bacakan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita niatkan dengan berkah ini majlis, berkah sahib al-majlis, berkah para salihin, segala hajat dan cita-cita kita Allah kabulkan. Dengan niat tersebut la ilaha hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirri asrarihim wal Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا
شيخنا علي الحبسي ونجر داعي المنسي ومن نادى بذي العرس سيء لله يا الله صلاة الله سلام وصلي على النبي البري بلا عذي ولا حصري وآل سادة الغر بأهل البدر صل وسلم على النبي خير البشر والآل والبدر كلا من كل شر اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن يدعو إليك على بصيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
Sallallahu alaihi Muhammad. Ikra salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya sehat, dalam sehat afiat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para alim ulama, para asatidzah, marilah sebelum kita mulai majelis kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan buat guru-guru kita khususnya telah bulan rahmatullah, khususnya Syaibul Maqam Al-Hadar Sayyidil Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Dan kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin berkahi kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha kita, berkahi kita rezeki yang luas, yang halal dan berkah untuk bakal meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti haji Baitullah, rahmatkan Rasulullah, dari sahabat Rasulullah, masuk surga di belakangnya Rasulullah. Apa hajat kita Tuhan kabulkan, apa keinginan baik kita Tuhan luluskan, hindarkan kita dari fitnah, hindarkan kita dari bala, hindarkan kita dari musibah. Dan doakan selalu guru-guru kita Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, dan tetap selalu membimbing kita menuju jalan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipanjangkan umur dalam taat dan dimatikan wafatkan kita di akhir hidup kita dalam keadaan iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Alamana wal habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Habsyi, alamana wal habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, alamana wal habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم. الفاتحة إلى حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى سنة الله وكيل القدم محمد بن علي بعلاوي جميع ساداتنا البعلاوي ثم إلى روح الأنبياء بن حسن سنة الغير والفاكم بن أبي بالي بن علي المغفر عمر عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد البارك بن عبد الحبيب عبد الله بن علا بن حداد حبيب علي بن محمد بن سيد الحج حسين بكر بن سلام بن حبيب علي بن سيد الحج الله بن مسعود ثم الى رسول المقام على حضرة سيدنا علي بن عبد الرحمن الحبشي والهي محمد بن الحبشي الوالد بن عبد الرحمن بن عبد الحبشي ووصولهم ومنتسبين اليهم ثم الى الهي علي بن سلام وسلم بن سلام سلم حبيب الله سلام ان شاء الله من التقطع ثم الى ارواح والدنا والدكم والدنا والدكم المسلمين الله تبارك الرحمن الله يغفر لهم ويرحمهم يري درجاتهم في الجنه يعلم بركاتهم سرارهم انوارهم علومهم مفاتيح الدين الدنيا والاخره جاههم من الله افتوى علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا يكون في الدين علمنا تاويل ويهدينا الى سوي السبيل وارزقنا سعاده الدارين بر الوالدين بلغنا حج بيت الله الحرام زيارة حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام ان الله جعلنا هاديين مهديين مكتافين الى اثار سلفنا الصالحين الله يتوب علينا ويختم لنا لكم بالحسنى بخير لطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa da'wana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wa'lamu rahimakumullah anna lin-nikah fadlan wa fawaida wa manafi'a di dunyawiyah wa ukhrawiyah. وقد ورد الترغيب فيه كتابا وسنة وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita Sayyidul Wujud, Afdhalul Kulli Mawjud, Sahibul Liwa'il Ma'qud,
والعود المولود سيدنا محمد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para asatidzah. Alhamdulillah, syukurillah pagi hari ini kita kembali lagi hadir untuk sama-sama melanjutkan pembahasan kitab yang biasa kita baca di majelis yang berkah ini, ya, kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Limaniyah yang beberapa minggu, beberapa pekan ini adalah membahas kita yang berkenaan dengan suami istri, kehidupan berumah tangga. Yang kemarin kita sudah dijelaskan tentang kewajiban istri terhadap para suami, ya, yang tentunya banyak dikupas, banyak kita mendapatkan masukan, tambahan ilmu dari kitab yang kita baca khususnya, dan juga dari tambahan ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan tinggal kita terapkan, tinggal kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena dengan ilmu tanpa ilmu, ya, itu sulit kita untuk, ya, membina, ya, urusan yang berkaitan dengan rumah tangga, ya, dalam segala hal. Sungguhnya, ya, semuanya bakal utamanya kita beramal beribadah itu adalah dengan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita miliki, ya, karena ilmu itu imamul amal, al ilmu qabla al amal. Ilmu itu pemimpinnya amal soleh kita, pemimpinnya ibadah kita, ya. Tanpa ilmu sepertinya sulit, ya, kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man abadallaha ala ghairi ilmi, ya, karena mayusil aktsara mimma yuslih, ya, itu betul-betul kita waspada betul-betul, ya, kita jangan sampai, ya, beramal, kita beribadah, ya, ilmunya kita belum lengkap, belum cukup, ya, apalagi tanpa ilmu sama sekali, ya, jangan. Makanya, ya, ini ilmu ini, ya, sangat penting, ya, mudah-mudahan kita harus belajar. Nggak ada orang yang tanpa belajar dapat ilmu, nggak ada ta'allam. Faisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ya, harus kita gali, harus kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya, supaya nanti ilmunya juga kita amalkan. Jangan cuma kita belajar tapi kurang amal, minim amal, ya. Ilmu itu harus diamalkan. Wa'mal, ya, minal ilmi ka'usyaka zakat takhruj, ya, binuril ilmi min tulumati. Kuluman bi ghairi ilmi ya'malu amalu mabratun la tuqbalu. Ya, kita bisa biasa kita baca, bahkan kita hafal, ya, syair, ya, yang bunyinya seperti tadi, seperti demikian, ya, supaya kita, ya, betul-betul, ya, segala sesuatu harus, artinya ibadah yang kita lakukan ini harus dasarnya ilmu, dasarnya pengetahuan, yang wajib hukumnya menuntut ilmu, ya. Semuanya ini, ya, adalah berkat para guru-guru kita, para ulama kita, ya. Mereka istiqomah, kita harus lebih istiqomah, ya. Kita punya istiqomah, ya, mereka insya Allah juga kita harapkan bisa tetap mengajarkan kita, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama nih. Fadlul alim 'alal abid, kelebihan ulama kepada orang-orang yang ahli ibadah itu kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib.
seperti bulan purnama bandingkan dengan bintang-bintang. Dialah pewaris ulama, pewaris Nabi. Ya, al ulama warasatul anbiya, al ulama lam yuwarithu dinaran wa dirhama warathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Jadi para ulama itu pewaris anbiya, tidak mewariskan apa-apa, tidak mewariskan dirham, ya, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa mengambil darinya, maka faqad akhadha bihaddin wafirin. Mendapatkan yang banyak, ya. Ulama ini warisan pewaris Nabi Muhammad SAW yang semangatnya ini harus kita contoh, ya, kita sungguh-sungguh kita belajar karena Allah, ya, kita mau jalanin ibadah, ya, dengan baik, ya, karena kuncinya adalah ilmu, ya, kita harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Man ta'allama al-ilma li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi harus betul-betul ini karena Allah kita belajar. Nanti kalau soal jadi alim, ya alhamdulillah, ya, kalau dengan diamalkan ilmu, ya, kita tambah nanti kedekatan kita, kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Contohin orang yang baik-baik, diikutin, ya, jangan contohin aja. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadikan memberikan contoh tapi dia sendiri tidak jalanin, ya, yang penting jalannya terus, istiqamah terus, insyaallah, ya, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, dari majelis ini, ya, yang kita usahakan betul-betul istiqamah kita untuk tetap menghadiri majelis yang berkah, ya, pada hari Minggu, pada setiap Ahad ini, ya, mudah-mudahan nanti pulang bisa bawa bekal oleh-oleh buat keluarga, ilmunya, ya, bisa jadi buah tangan, ya, bingkisan buat keluarga kita di rumah, bisa sama-sama kita terapkan apa yang kita dapatkan dari para ulama di majelis yang berkah pagi hari ini. Hadirin, kemarin dijelaskan tentang kewajiban kewajiban istri-istri kepada suaminya. Sebelumnya juga haknya istri setelah disebutkan, ya, walahunna mithlu alaihinna bil ma'ruf, ya, jangan cuma haknya kita tuntut saja nih para suami terhadap istri-istrinya, tapi kewajibannya juga, ya, jangan cuma kewajibannya saja tuntut tapi haknya tidak. Dia punya hak, ya, istri ini punya hak, ya. Kemarin dijelaskan, ya, washiruhunna bil ma'ruf, ya, lalu menjaga istri kita, ya, banyak nasihat-nasihat yang penting, ya, yang kemarin kita beroleh, kita dapatkan yang berkaitan dengan hak-hak istri. Kemudian yang kemarin yang baru saja minggu kemarin itu tentang kewajiban, ya, kewajiban istri terhadap suaminya, ya. Barang siapa yang katanya man salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannah bi ayyi abwabil jannah syi'ti. Ya, orang yang taat, perempuan yang taat, istri yang taat itu taat menjalankan sholat, puasa, kemudian dia jaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, dia masuk surga dari pintu yang mana saja, ya. Banyak kemarin nasihat-nasihat. Nah, sekarang itu kemarin kewajiban suami dan istri yang yang mesti kita ketahui, mesti kita praktekkan, mesti kita jalankan. Nah, sekarang perintah nikahnya, ya, memang begitu, ya, di dalam kitab Rasul ini, nah, sekarang ini, ya, kalau kita maju terus bacanya, ya. Jadi sekarang pembahasan tentang nikah, ya, tentang pernikahan, ya. Nikahan ini adalah merupakan perintah, ya, perintah agama. Nanti kita baca di sini. Wa'alamu rahimakallah anna lin nikah fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyyah wa ukhrawiyah.
ketahuilah, semoga kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pernikahan atau menikah itu memiliki keutamaan, ya, memiliki manfaat yang banyak, wa manafi' dunyawiyah, keduniaan dan ukhrawiyah dan akhirat, ya. Waqad warada at-targhibu fihi kitaban wa sunnatan. Qala ta'ala fankihu ma tawaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi ada ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan disemangatkan, ya, didorong kita untuk, ya, menikah di dalam kitab maupun sunnah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kita baca di surat Yasin, ya. Subhanalladzi khalaqa kullaha khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu fil ardi mimma tunbitu ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpasang-pasangan, ya. Yang mimma tunbitu fil ard, yang tumbuh di tanah, ya. Kemudian yang di bumi, yang ada di bumi itu betul ard wa min anfusihim, dan pada dirinya, wa mimma la ya'lamun, dan apa yang dia tidak ketahui. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ya, semuanya berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in, ya, khalaqna zawjain, ya, kulli syai'in la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu berpasang-pasangan, ya, agar kamu ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya nih, nikahlah kamu, ya. Masna wa thulatha wa ruba', sini boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ini perintah Al-Qur'an, ya. Pada kelanjutan lagi ayatnya, tapi sini tidak dituliskan. Wa qala ta'ala, kemudian wankihul ayama minkum, ya. Nikahlah perempuan-perempuan dari kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum, ya. In yakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim, ya. Kalau mereka itu susah, ya, yughnihumullah min fadlih, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, yughnihumullah min fadlih, dari karunia-Nya, wallahu wasi'un alim. Ini adalah perintah, ya, kita jalankan, ya. Ketika Nabi SAW di hadapan para pemuda, Nabi SAW menyampaikan, ya masyarakat syabab, oh nanti ini ada di bawah, ya masyarakat syabab. Wa qala Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah, ya, fa innahu aghaddu lil basar, itu bisa menundukkan pandangan kita, wa ahsanu, bisa menjaga, ya, kehormatan kita, kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, kalau belum mampu maka berpuasalah, fa innahu lahu wija', karena itu adalah penjagaan, puasa itu adalah penjagaan. Jadi setelah para pemuda dengar dari Nabi SAW, banyak yang, ya, dengan keterbatasannya tetap mereka mau jalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka yang menikah, ya, usahanya dia masih muda, masih belia kala itu, ya, tetap mereka menikah, ya. Ini buat yang mampu, ya, jangan tunda-tunda, ya. Apalagi sudah punya usaha, ya, sudah bisa
mengupayakan ya buat menghidupan nanti setelah berumah tangga ini ya berumah tangga. Kemudian lagi dijelaskan di sini ya, ayatnya perintahnya banyak sekali ya untuk wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum al-mawaddata warahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala siapkan pasangan ya buat kita ya. Fa ja'ala minhu zawjain adzakar wal untha. Allah Subhanahu jadikan ya, itu semuanya itu zaujain pasangan. Zakar wal untha, laki-laki dan perempuan. Ya. Itu sepasang. Allah Subhanahu wa taala minhu zaujain dzakara wa untha, ada laki ada perempuan. Ini supaya menundukkan kepala kita ya, karena orang perempuan itu ya katakan tuqbilu autudbiru ala wajhi seperti apa namanya walhasil kita godaannya kalau ya orang-orang ini melihat kaum wanita ini ya ini dikatakan ala surati syaitan, dikatakan seperti demikian ya dalam sebuah hadis dikatakan. Jadi di depan dia di belakang ya, itu sungguh sangat ya menggoda lawan jenisnya. Makanya dikatakan kalau seorang itu melihat ya seorang faida absara ahadukum almar'ah, kalau seorang itu melihat ya seorang wanita falyati ahlah, maka dia datangi istrinya ya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena dengan ya mendatangi istrinya itu akan mencegah dari apa-apa yang ada dalam hatinya. Wa man arada an yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwaj al-harair. Karena siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tahir bersih ya, wal mutahhar yang disucikan ya, falyatazawwaj al-harair, maka dia itu nikah dengan wanita-wanita merdeka. Maqala alaihi salatu wassalam arba'un min sunanil mursalin, 4 hal yang termasuk sunnah daripada para nabi, para rasul, yaitu pertama ada al-haya'u ya, rasa malu. Yang kedua adalah ta'attur ya, memakai wangi-wangian. Yang ketiga itu siwak, pakai siwak. Yang keempat nikah ya. Qala sallallahu alaihi wasallam tanakahu takaltuhu fa inni mukatsirun bikum al-umma yaumil qiyamah. Perintah Nabi Muhammad SAW, perintah ya. Tanakahu, menikahlah kalian ya. Takatsur, perbanyaklah kalian, semuanya aku ini ya bangga mukatsirun bikum al-umma yaumil qiyamah. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ini ya, nanti yang paling banyak hari kiamat. Tazawwaju atau apa, nikahlah, kawinlah ya. Fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumil qiyamah, karena Nabi bangga kalau umatnya banyak. Wala takunu ka rahbaniyatin nasara, jangan seperti orang-orang apa rahib-rahibnya orang Nasrani yang enggak kawin seumur hidup ya. Itu perintahnya ya. Kalau kita apa yakin kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnahnya ya, kita digolongkan ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Oman
raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang ragu dengan sunnah Nabi Muhammad, ini nikah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, ini sunnatullah yang mesti kita jalankan ya, pernikahan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW. Kalau enggak, orang ini enggak berkembang biak ya. Badza minhum rijalan katsiran, berkembang biak lagi. Jadi orang-orang laki dan orang-orang perempuan. Bagaimana kasih wanita wa taqullaha allati tasaaluna bihi taqala kepada Allah Subhanahu wa taala, allati tasaaluna bihi wal arham, yang kamu bertanya ya tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang rahim ya, hubungan silaturahim ini, hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Punya Allah Subhanahu wa taala atas kamu itu mengawasi, perhatikan kita semua. Ya. Kalau orang sudah nikah ya, ini dikatakan idza tazawwaja al-'abdu ya faqad kamala dinihi. Fakat istakmala nisfa dinihi, ya, dikatakan fakat kamala nisfa dinihi. Kalau seorang itu kawin, ya, qala Rasulullah SAW, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Sudah sempurna separuh urusan agamanya, sudah sempurna. Fa'alaikum ya fi nisfil baqi. Maka falyattaqillah. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fi nisfil baqi, kepada separuhnya lagi ya. Itu betul-betul kamu jalankan kewajiban-kewajiban agamamu ya, karena separuh sudah diselesaikan ini dengan pernikahan ya. Bisa kedudukan pandangan kita, jaga aurat kita, terus bisa lagi untuk dalam beribadah ya, bisa jalankan ibadah bersama-sama ya, dengan istri, dengan keluarga ya, banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Maka dikatakan falyattaqillah fi nafsil baqi. Maka selebihnya itu adalah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan seluruh urusan agama kita. Jadi begitu hadirin ya, kita pelajaran pagi hari ini ya, setelah sebelumnya kita faham, kita tahu hak masing-masing, hak suami terhadap istrinya, hak istri terhadap suaminya, kewajiban suami kepada istrinya, kewajiban istri kepada suaminya ya. Nah ini sekarang adalah perintah untuk kita membuat menjalankan hidup berumah tangga, yaitu dengan lewat pernikahan ya. Banyak keutamaan, banyak keberkahan ya. Suami medium yakunu fuqara yughnihumullah. Kalau tadinya nggak mampu, maka setelah pernikahan itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dikasih kecukupan, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, pengetahuannya paling luas, maha luas ya. Innallaha wasi'un alim ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bagi yang belum berumah tangga ini, segera ya cari ya pasangan ya. Dan kita udah tahu ya, tumkahul mar'ah ya arba'in li maliha wali hasabiha wali jamaliha ya, kemudian walidiniha ya. Yang punya hadisnya adalah yang pertama limaliha wa hasabiha wa mali wa jamaliha fadfar bidzatid din taribat yadak.
Jadi pertama nikahin perempuan itu karena keturunan, karena hartanya. Yang kedua karena keturunannya. Yang ketiga karena yang ketiga itu karena kecantikannya. Nah, yang keempat, kalau kita pilih karena agamanya, maka kita menjadi orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan ini tuntunan, ini ajakan, ya, ini aturan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Takhayyarul litafikumul aqwa fa innal irqad dasas. Artinya kita cari yang agamanya bagus, ya. Boleh kita cari yang keturunannya juga bagus, karena keturunan itu, ya, akarnya itu, ya, itu adalah jadi dasar, jadi sangat kuat, ya. Kalau kita nikah dengan turunan orang baik, ya, insya Allah anaknya juga, istri kita juga seperti itu, ya. Nah, tapi kalau sudah agamanya udah pasti baik dah semuanya, ya. Melewat itu hartanya dan kalau bisa dapat semuanya alhamdulillah lebih lengkap. Tapi kalau hanya melihat dari agamanya, ya, fadfar bidzatid din taribat yadak, kita, ya, menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, rumah tangga yang menegakkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, menegakkan sunnah-sunnah, ya, aturan-aturan Nabi Muhammad SAW, hidupin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Banyak sekali, ya, nasihat Nabi Muhammad SAW ini tentang keluarga, yang khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, ya. Nasihat-nasihat Nabi SAW ini sangat, ya, baik, karena beliau adalah pemimpin keluarga yang terbaik, ya. Kita contoh, ya, kita teladani keluarga Nabi Muhammad SAW, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita bersama. Mungkin itu saja. Nanti kita akan dengarkan nasihat-nasihat yang banyak, yang masukan dari guru-guru kita, tambahan ilmu dari guru kita yang lain. Mudah-mudahan semuanya menggugah hati kita, mendorong kita untuk selalu mengamalkan apa yang kita peroleh, ya, dari tempat yang berkah ini, ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga ilmu yang mengandung keberkahan, membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kehidupan kita, tentunya bisa segera kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, berkaitan dengan nikah, ya. Kayaknya seru kalau nyampein ini. Salah satu guru tetap kita nih, ada Ustadz Yunus, sudah lama nih kata bilang, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita berkaitan dengan nikah terutama, dan nasihat-nasihat yang lain yang mau disampaikan. Insya Allah semuanya berguna, bermanfaat untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Yunus, waktu dipersilahkan. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Sekali lagi, merdeka! Kalau mau main merdeka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.